Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi perekonomian melalui berbagai paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dari sisi perpajakan. Menkeu menjelaskan, pajak merupakan instrumen penting bagi pembangunan. Dalam mengutannya selalu mengutamakan prinsip keadilan dan gotong royong. Prinsip ini juga mendasari penerapan kebijakan PPN 12% yang bersifat selektif untuk rakyat dan perekonomian. Keadilan adalah di mana kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang, sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi, bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir, ungkap Menkeu dalam konferensi pers bertajuk Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan yang dilaksanakan. Selain adil, stimulus ini juga mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat. Keberpihakan itu dapat dilihat dari penetapan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, banyak seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum tetap dibebaskan dari PPN 0%. Namun, barang yang seharusnya membayar PPN 12% antara lain tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita, dulu minyak curah, beban kenaikan PPN. Sebesar 1% akan dibayar oleh pemerintah, DTP. Sedangkan penyesuaian tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah, seperti kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional yang berbiaya mahal. Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus dalam bentuk berbagai bantuan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, bantuan pangan, diskon listrik 50%, serta insentif perpajakan seperti perpanjangan masa berlaku PPh. Final 0,5% untuk UMKM. Insentif PPh. DTP untuk industri padat karya, serta berbagai insentif PPN dengan total alokasi mencapai 290.000 untuk tahun 2025. Insentif perpajakan 2025 mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga, serta mendorong dunia usaha dan UMKM dalam bentuk insentif perpajakan. Meskipun ada undang-undang perpajakan dan tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang, jasa, dan pelaku ekonomi, tutur Menko. Pemerintah juga akan terus mendengar berbagai masukan dalam memperbaiki sistem dan kebijakan perpajakan yang berkeadilan. Menkeu berharap, dengan berbagai upaya ini, momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus dijaga, sekaligus melindungi masyarakat, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN. Ini adalah sebuah paket lengkap komprehensif. Dengan terus melihat data, mendengar semua masukan, memberikan keseimbangan, dan menjalankan tugas kita untuk menggunakan APBN dan perpajakan sebagai instrumen menjaga ekonomi, mewujudkan keadilan dan gotong royong, tutupnya. Kenaikan tarif PPN 12% adalah langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Namun, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan langkah-langkah mitigasi untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling terdampak, seperti masyarakat miskin dan usaha kecil. Keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung
pada bagaimana pemerintah mengelola pendapatan pajak yang diperoleh dan menyusun program-program yang mengarah pada pemerataan kesejahteraan. Tentunya dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perubahan tarif PPN ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Satu, apa? Itu PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi penjualan barang dan jasa, baik oleh pengusaha maupun konsumen. Dalam sistem ini, pengusaha berperan sebagai pemungut dan penyetor pajak yang diteruskan kepada negara, sementara konsumen akan menanggung beban pajak ini. Dengan tarif PPN 10%, tarif ini sudah berlaku sejak tahun 1984. Namun, pemerintah memutuskan untuk menaikkannya menjadi 12% untuk pertama kalinya pada tahun 2022. Lalu apa yang mendorong perubahan ini? 2. Alasan perubahan tarif PPN. Ada beberapa alasan yang mendasari perubahan tarif PPN ini, antara lain, kebutuhan pendapatan negara. Seiring dengan meningkatnya pengeluaran negara, terutama dalam membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, pemerintah membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mencapainya. PPN, sebagai salah satu pajak terbesar di Indonesia, menjadi pilihan utama untuk menambah pendapatan negara. Peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan adanya kenaikan tarif PPN, pemerintah berharap dapat memperbaiki alokasi anggaran untuk program-program sosial yang langsung menyentuh masyarakat miskin. Misalnya, dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Meningkatkan daya saing ekonomi. Di beberapa sektor ekonomi, seperti perdagangan internasional, Indonesia perlu menyesuaikan tarif pajak dengan negara-negara lain agar tetap kompetitif. Kenaikan tarif PPN dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Dampak kenaikan tarif PPN terhadap konsumen. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% tentu mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar. Berikut beberapa dampak yang mungkin dirasakan oleh konsumen. Kenaikan harga barang dan jasa. Setiap barang dan jasa yang dikenakan PPN akan mengalami kenaikan harga sebesar 22%. Hal ini tentu berdampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang mengonsumsi barang-barang dengan harga sensitif, seperti sembako dan produk-produk kebutuhan sehari-hari. Meningkatnya beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah hingga menengah akan lebih merasakan dampak langsung dari kenaikan tarif PPN. Mereka cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk membeli barang dan jasa konsumsi yang tentu saja akan terpengaruh oleh kenaikan pajak ini. Namun, untuk mengurangi dampak negatifnya, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah mitigasi, seperti memberikan subsidi atau pengurangan pajak untuk barang-barang tertentu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin. 4. Dampak terhadap dunia usaha. Bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, UKM, kenaikan tarif PPN juga menimbulkan berbagai tantangan. Beberapa dampak yang mungkin dihadapi oleh dunia usaha antara lain. Kenaikan biaya produksi. Bagi produsen atau penyedia jasa, kenaikan tarif PPN berarti adanya peningkatan biaya produksi dan distribusi. Banyak pelaku usaha yang pada akhirnya akan menyesuaikan harga jual mereka untuk mengimbangi kenaikan biaya tersebut.
yang pada gilirannya akan mempengaruhi harga barang di pasar. Penyusutan laba. Beberapa usaha mungkin akan kesulitan menyesuaikan harga jual produk mereka karena takut kehilangan pelanggan akibat harga yang lebih tinggi. Hal ini berpotensi menyusutkan margin laba mereka, terutama jika mereka tidak dapat menaikkan harga sesuai dengan kenaikan tarif PPN. Ketidakpastian ekonomi pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi juga bisa menciptakan ketidakpastian ekonomi, terutama di kalangan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami bagaimana perubahan ini mempengaruhi strategi harga dan pemasaran mereka. Namun, bagi pelaku usaha besar, perubahan tarif ini mungkin tidak terlalu berpengaruh besar karena mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan efisiensi skala yang lebih besar. 5. Wujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenaikan tarif PPN bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui alokasi anggaran yang lebih baik. Berikut adalah beberapa cara kebijakan ini dapat mendukung hal tersebut. Peningkatan infrastruktur dan layanan publik. Dengan pendapatan negara yang lebih besar, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Hal ini akan menguntungkan masyarakat luas, terutama golongan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada pelayanan publik. Kebijakan pro-rakyat pemerintah bisa mengimplementasikan kebijakan pro-rakyat yang lebih kuat, seperti pemberian bantuan langsung tunai, BLT, atau subsidi untuk barang-barang pokok. Ini akan membantu masyarakat yang terkena dampak langsung dari kenaikan tarif PPN. Penyediaan jaminan sosial, salah satu tujuan dari kebijakan pajak ini adalah untuk mendanai program jaminan sosial bagi warga negara dengan pendapatan yang lebih besar. Program-program perlindungan sosial yang lebih